Di awal film, di sebuah wilayah negara Nepal terlihat beberapa kelompok pemberontak telah menguasai wilayah tersebut. Kemudian di dalam sebuah ruangan seorang tentara bayaran sedang disekap dan disiksa karena sebelumnya tentara bayaran tersebut mencoba menyelamatkan seorang miliarder Cina yang telah mereka sandra. Di sisi lain, pasukan elit expendable yang dipimpin oleh Barney Ross dan beberapa anggotanya yang bernama Lee Christmas, Yin, Gunner, Caesar, dan Toll Roth menggunakan mobil lapis baja. Mereka pun menerobos masuk ke wilayah tersebut untuk menyelamatkan miliarder Cina itu dari para pemberontak. Setelah berhasil masuk, mereka pun segera berpencar. Akan tetapi, sebuah helikopter datang dan terus menembaki mereka tanpa henti. Sehingga Barney pun memiliki ide dengan menyalakan sepeda motor yang mereka bawa, lalu diarahkan ke helikopter tersebut yang membuatnya jatuh dan meledak. Di sisi lain, pemimpin pemberontak itu akan menghabisi tentara bayaran tersebut. Beruntung, tim expendable berhasil masuk dan lalu menghabisi pimpinan pemberontak itu dan para anggotanya. Kemudian mereka pun menghampiri tentara bayaran tersebut dan membuka penutup di kepalanya. Betapa terkejutnya, ternyata tentara bayaran yang disekap adalah Trance, teman lama seperjuangan Barney. Di situ Trance mengatakan kalau dia juga memiliki misi yang sama, menyelamatkan miliarder Cina tersebut. Namun karena hanya seorang diri, dia pun harus tertangkap. Setelah itu mereka pun segera keluar membawa miliarder Cina itu pergi dari sana. Namun para pemberontak yang jumlahnya sangatlah banyak terus mengejar mereka. Namun saat melewati hutan, Barney dan Lee harus terjatuh dan kemudian mereka berdua dikepung para pemberontak itu. Beruntung ketika mereka akan ditangkap, tiba-tiba para pemberontak tersebut ditembaki oleh seseorang. Ternyata orang tersebut adalah Billy, seorang sniper handal yang baru menjadi tim expendable. Sementara itu, anggota tim yang lain berhasil terjun ke sungai dan melanjutkan perjalanannya dengan menaiki sebuah kapal bot. Di tengah aksi kejar-kejaran itu, Barney dan Lee datang menggunakan pesawat tempur expendable dan lalu menembaki para musuh. Terlihat juga Billy yang terus membantu dari jarak jauh. Namun karena jumlah musuh yang sangatlah banyak membuat tim expendable sangat kewalahan. Pada akhirnya Gunner dan yang lain berhasil masuk ke dalam pesawat. Akan tetapi mereka dikejutkan dengan sebuah jembatan yang dipenuhi para pasukan musuh. Melihat hal tersebut, Barney meminta Lee untuk segera menembakkan senjata RPG ke arah jembatan.
Setelah berhasil melewati jembatan, kali ini mereka dikejutkan dengan sebuah dinding bendungan yang akan menghalangi laju pesawat mereka. Beruntungnya, Barney yang terus berusaha menyetel kecepatan pesawat akhirnya berhasil membuat pesawat mereka terbang melewati dinding bendungan itu. Malam harinya mereka telah sampai di atas wilayah Cina. Di sini Yin akan terjun untuk membawa dan mengantarkan miliarder Cina tersebut kepada orang yang menyewa mereka. Tugas ini ternyata tugas terakhir Yin menjadi anggota tim Expendable karena dirinya sudah memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya dan akan memulai kehidupan baru. Setelah Yin bersama miliarder Cina itu melakukan terjun payung, para anggota tim Expendable melanjutkan perjalanan kembali ke markas mereka yang berada di Amerika Serikat. Seperti biasa, setelah menyelesaikan misinya, para anggota tim merayakan dengan minum minuman hangat di sebuah bar. Kemudian Billy mengajak Barney untuk berbicara empat mata dengannya. Billy mengatakan kalau dirinya akan meminta cuti beberapa bulan setelah menjalankan misi satu kali lagi bersama tim Expendable karena dirinya berniat mau melamar pacarnya yang merupakan warga negara Perancis. Mendengar niat baik yang akan dilakukan oleh Billy, Barney pun mengiyakan permintaannya. Setelah itu Barney pergi ke garasi pesawatnya untuk menenangkan diri. Namun sesampainya di sana dia dikejutkan dengan seorang pria yang bernama Crutch. Di situ Crutch menagih hutang kepada Barney karena sebelumnya Barney pernah mendapatkan misi darinya. Namun di tengah misi tersebut Barney membatalkannya dan memakai uang imbalan sebesar $5 juta yang seharusnya dia kembalikan. Maka dari itu Crutch meminta Barney membayar hutangnya dengan menjalankan sebuah misi yang dia berikan. Yang mana misi tersebut adalah mengambil sebuah perangkat di dalam pesawat yang jatuh di pegunungan Gazak, Albania. Dalam misi kali ini, Crutch akan memasukkan salah satu agensinya untuk ikut bersama Barney dan timnya. Di situ Crutch meminta Barney untuk segera menemui agen tersebut malam ini di bawah jembatan. Kemudian Barney bertemu dengan seorang agen yang diutus oleh Crutch yang ternyata agen tersebut adalah seorang wanita yang bernama Maggie Chang. Alasan Crutch mengirim Maggie karena hanya dialah satu-satunya agen yang mampu membuka perangkat tersebut, yang mana kode akses perangkat itu akan berubah setiap 120 detik. Setelah berkenalan, Barney pun menginfokan kepada Maggie untuk bersiap karena mereka akan berangkat besok jam 5 pagi. Keesokan paginya, tim Expendable dan Maggie tengah mengudara di atas pegunungan Gazak, Albania. Dalam perjalanan tersebut, Gunner mencoba menarik perhatian Maggie. Namun ketika Maggie melihatnya dengan tatapan tajam seketika membuat Gunner terdiam. Kemudian pesawat mereka pun akhirnya sampai dan mendarat di tepi sungai. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke lokasi jatuhnya pesawat dengan berjalan kaki. Sebagai seorang sniper, Billy ditugaskan oleh Barney untuk mencari tempat yang lebih tinggi agar dapat mengawasi area tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, Barney mendapatkan info dari Billy kalau bangkai pesawat itu telah dia temukan. Terlihat suasana saat itu sangatlah berkabut sehingga mereka tidak dapat melihat area sekitar dengan jelas. Di sana Barney membagi tugas, yang mana Billy ditugaskan ke tempat yang lebih tinggi. Sementara Barney, Maggie, dan Lee akan masuk ke bangkai pesawat tersebut dan anggota yang lain menjaga area sekitar.
Pada akhirnya mereka menemukan perangkat itu di dalam sebuah brankas dengan pintu setengah tertutup. Barney meminta Caesar dan Lee untuk membantunya menahan pintu agar Maggie tidak terjepit saat menjalankan tugasnya. Something's wrong. Maggie, let it go! I'm losing my grip! Come on, Maggie! Setelah melakukan beberapa kali percobaan, akhirnya Maggie berhasil membuka dan mengambil data perangkat itu tepat sebelum waktu habis. Kemudian Barney dan timnya segera pergi dari sana dan membawa data perangkat tersebut. Namun ketika Barney memanggil Billy agar keluar dari persembunyiannya, mereka semua dikejutkan dengan kedatangan sekelompok orang di sana. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria bernama Jen Villain. Kemudian Villain mengeluarkan seorang sandera yaitu Billy yang mereka tangkap ketika di atas bukit. Ternyata maksud dan tujuan Villain adalah ingin meminta data perangkat itu dari tim Barney dengan mengancam kalau mereka tidak mau menyerahkan data perangkat tersebut serta senjata yang mereka bawa, maka Billy akan dibunuh. Merasa nyawa anggotanya lebih penting, Barney pun terpaksa menyerahkan data perangkat itu serta senjata yang mereka bawa. What's the symbol? This is the symbol of the god. Kemudian sebuah helikopter datang ke tempat tersebut untuk menjemput Villain dan anggotanya. Lalu sebelum pergi, Villain meminta Barney dan timnya untuk tiarap. Akan tetapi ternyata Villain dan tangan kanannya yang bernama Hector malah membunuh Billy menggunakan sebuah belati milik Barney. Melihat hal tersebut, Barney segera menghampiri Billy yang kondisinya sangatlah kritis. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Billy memberikan sebuah surat kepada Barney dan memintanya memberikan surat itu kepada kekasihnya. Barney yang penasaran dengan data perangkat tersebut bertanya kepada Maggie. Maggie mengatakan kalau isi data perangkat itu adalah sebuah peta yang menunjukkan posisi tempat tersimpannya 5 ton plutonium di sebuah area tambang peninggalan Rusia. Plutonium adalah sebuah material untuk membuat bom yang harganya sangatlah mahal. Kemudian Barney dan anggotanya memberikan penghormatan terakhir kepada Billy dan menguburkannya secara layak. Dari sinilah Barney mulai berencana untuk melakukan balas dendam terhadap Villain dan meminta anggotanya untuk melacak keberadaannya. Track him, find him, kill him. Sementara itu, Villain telah tiba di area tambang tersebut. Lalu salah satu anak buahnya melaporkan kalau penggalian sedikit terhambat karena banyaknya para pekerja yang meninggal akibat kelelahan dan kelaparan. Ternyata untuk mendapatkan plutonium itu, Villain menculik ratusan pria dari berbagai desa untuk bekerja paksa. Hal tersebut membuat Villain kesal dan meminta anak buahnya untuk mencari lebih banyak pekerja lagi, baik wanita dan anak-anak, agar plutonium itu segera dia dapatkan. Karena dalam waktu 3 hari lagi sudah ada orang yang mau membeli plutonium tersebut dengan harga $4 juta per kilo. Maka dari itu Villain membayangkan berapa banyak keuntungan yang dia dapatkan dari total 5 ton plutonium tersebut. Sementara itu, di dalam pesawat expendable, Maggie telah menemukan titik lokasi keberadaan Villain melalui radar pesawat. Kemudian Barney mendaratkan pesawat mereka di sebuah peternakan. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sebuah mobil truk tua. Setibanya di sebuah klub malam, Barney dan Lee bertemu dengan beberapa pria yang memiliki tato di leher sama seperti Villain. Ketika salah satu pria berbadan besar mulai mendekati mereka, Barney dan Lee segera menghajarnya.
Setelah itu, Maggie pun masuk untuk menggali informasi tentang keberadaan Villain dari pria berbadan besar itu. Keesokan harinya, Lee menyiapkan semua persenjataan mereka yang masih berada di dalam pesawat. Sementara itu, Barney dan anggota yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju lokasi Villain. Di tengah perjalanan, Maggie memberitahu Barney kalau Villain adalah pimpinan dari kelompok bernama Shanks. Kelompok yang sering melakukan perampokan, penculikan, pembunuhan, dan juga menjadi kartel sewaan. Karena hari mulai gelap, Barney memutuskan untuk beristirahat di sebuah kota tua yang sudah tidak ada penduduknya. Keesokan paginya, saat tim Expendable hendak melanjutkan perjalanan, Caesar malah dikejutkan dengan kedatangan sekelompok orang bersenjata yang langsung menembaki mereka. Di tengah baku tembak tersebut, Barney dan timnya mulai kehabisan peluru. Namun di saat mereka mulai pasrah, tiba-tiba saja seorang menembaki kelompok bersenjata itu dan berhasil menghancurkan satu tank milik musuh. Ternyata orang tersebut adalah Booker, seorang veteran perang yang merupakan teman lama Barney. Di sini Barney mengucapkan terima kasih kepada Booker karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Kemudian Barney pun bercerita kepada Booker tentang misi yang sedang dia jalani bersama timnya, yaitu menghabisi kelompok Shanks. Booker yang tidak bisa membantu Barney dalam misi kali ini, dia pun menyarankan Barney dan timnya untuk pergi ke sebuah desa yang ada di ujung jalan. Karena seluruh warga desa itu sangat membenci kelompok Shanks dan pastinya akan membantu mereka. Tidak lama kemudian, Lee yang baru saja sampai dibuat terkejut dengan banyaknya mayat yang tergeletak di tempat itu. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menuju desa tersebut. Sesampainya di sana, Barney dan timnya malah ditembaki oleh beberapa wanita bersenjata yang menjaga desa tersebut. Sebagai seorang wanita, Maggie pun turun dan menjelaskan maksud kedatangan mereka adalah untuk menghabisi kelompok Shanks. Mendengar hal tersebut, salah satu wanita di sana mengajak Barney dan timnya untuk melihat anak-anak yang disembunyikan agar tidak diambil oleh kelompok Shanks. Wanita itu pun menjelaskan kalau seluruh pria dewasa di desa ini telah dibawa oleh kelompok Shanks ke suatu tempat untuk bekerja. Namun setelah para pria dewasa pergi bersama kelompok Shanks, mereka tidak ada satupun yang kembali pulang. Maka dari itu, para wanita di sana memohon kepada Barney dan timnya untuk membantu mereka. Karena mereka yakin kelompok Shanks akan kembali lagi datang untuk membawa para wanita serta anak-anak di desa itu. Sementara di sisi lain, Hector mengabarkan kepada Villain kalau sebagian plutonium itu telah dia temukan. Di waktu yang sama, terlihat kelompok Shanks telah datang di desa tersebut untuk membawa seluruh warga desa yang tersisa. Namun tanpa mereka sadari, ternyata tim Expendable telah bersiap memulai misinya untuk menghabisi kelompok tersebut. One more! Sementara di dalam tambang, Villain yang telah mendapatkan sebuah plutonium itu, dia pun memerintahkan Hector untuk menghabisi semua pekerja tambang guna menghilangkan jejak.
Singkat cerita, dari kejauhan Barney dan timnya sedang memantau penjagaan di luar tambang. Akan tetapi mereka tidak menemukan jalur yang aman untuk dilalui. Di sini Barney pun memiliki ide, yaitu dengan menggunakan pesawat expendable mereka untuk menerjang para penjaga di luar dan masuk ke dalam tambang. Let's do it! Chaos! Setelah berhasil masuk ke dalam tambang dan merusak pesawat expendable, Barney dan timnya segera menghabisi para kelompok Shanks yang akan membantai semua pekerja di sana. Sementara itu, Villain yang telah berhasil membawa semua plutonium, dia pun segera meledakkan tambang tersebut. Move it! Move it! Move it! Come on! Come on! Get out of here! Akibat dari ledakan itu membuat tim expendable dan semua pekerja tambang terjebak di dalam reruntuhan. Gunner yang pernah sekolah di jurusan kimia, dia pun segera membuat sebuah bom dari bebatuan fosfat yang kebetulan ada di dalam tambang. Don't blow yourself up. Get back! Come on. Namun usahanya gagal karena bom yang dia buat tidak berfungsi. Tidak lama kemudian tiba-tiba saja dinding batu tersebut dihancurkan dari luar oleh Trance yang datang dengan kendaraan penghancur untuk membebaskan mereka. I'm back. Setelah itu, di saat Barney dan Trance sedang mengamati para warga yang berbahagia, tiba-tiba saja Cruz datang ke tempat tersebut dan mengajak mereka menaiki sebuah helikopter untuk mengejar Villain dan anggotanya yang sedang menuju ke bandara. Move it. Di tengah jalan raya terlihat tim expendable telah bersiap menghadang rombongan mobil truk yang digunakan Villain membawa plutonium. Namun karena truk tersebut adalah truk lapis baja, Villain pun berhasil menghindar dari tembakan mereka dan menerobos masuk ke dalam bandara. Kemudian di saat Villain dan anggotanya sedang berjalan menuju pesawat untuk memindahkan plutonium tersebut, tiba-tiba tim expendable datang dan langsung menembaki mereka. Terlihat juga Booker yang ikut membantu tim expendable dalam pertempuran ini. Let's go! Sementara Villain mencoba melarikan diri dengan meminta Hector untuk segera menyalakan helikopter. Namun di saat itu juga Hector dikejutkan dengan kedatangan Lee yang telah menghabisi para anggotanya. Awalnya Hector unggul dalam pertarungan ini, namun di saat dia lengah, Lee dengan cepat menghajar balik Hector dan berhasil menghabisinya. Sementara itu, Barney dan Maggie telah sampai di sebuah gudang tempat di mana Villain bersembunyi. Barney meminta Maggie untuk tetap berjaga di luar sampai pertarungan mereka selesai. Namun jika yang keluar lebih dulu adalah Villain, maka Maggie berhak untuk membunuhnya. Kill. Sesampainya di dalam, Barney langsung disambut dengan beberapa tembakan dari Villain yang telah menunggunya. Villain yang kehabisan peluru, dia pun menantang Barney untuk berduel dengan tangan kosong. Hingga pada akhirnya di saat Villain memprovokasi Barney dengan kematian Billy, hal tersebut malah membuat Barney menjadi naik pitam dan langsung menghabisinya.
Setelah itu, Barney dan Maggie memberikan sebuah kantung yang berisi kepala villain kepada Cruz sebagai bukti bahwa dirinya telah berhasil mengalahkan kelompok Shang dan merebut kembali plutonium itu. Lalu sebelum mereka berpisah, Cruz memberikan sebuah pesawat bekas kepada Barney dan timnya sebagai hadiah dari misi yang telah mereka selesaikan dengan baik. Dan film pun berakhir.